Bab 2637. Jika tidak, mereka pasti akan terbunuh. Mengingat masa lalu, Surya mendapati jika dirinya sedikit memahami Oberon. Selain itu, tampaknya kehidupan di kota utama Barker ini tidaklah mudah. Para kultivator yang tinggal di kota utama Barker semuanya adalah anggota dari 8 keluarga besar. Mereka bekerja sebagai budak di kota utama yang sangat besar ini dan sangat sibuk setiap hari. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Di luar kota utama, meski agak terpencil dan tersembunyi dalam gua, biasanya masih bisa berburu dan menangkap mangsa. Sekalipun makanan dan minuman tidak melimpah, mereka punya waktu tersendiri dan bisa berlatih kultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Sekarang, kurang dari 2 tahun berlalu sejak Surya datang ke kota utama Barker ini. Dalam 2 tahun ini, Surya sudah memperoleh kekuatan yang setara dengan berlatih kultivasi selama 1500 tahun. Keuntungan sebesar itu sudah cukup untuk mengejutkan banyak kultivator. Saat berlatih di dunia cermin perunggu, Surya juga merenungkan kenapa kekuatan kultivasinya bisa meningkat begitu cepat. Hamdan memberitahu Surya jika senjata ajaib ruang dan waktu adalah senjata ajaib yang sangat langka di dunia. Hanya segelintir orang yang memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Kultivasi Surya meningkat pesat dan cermin perunggu ini yang sudah berjasa sangat besar. Surya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hamdan. Itu sebabnya, dia sangat menghargai cermin perunggu ini. Hamdan pernah mengatakan jika senjata ajaib ruang dan waktu hanya dapat dibuat oleh penjaga waktu ruang dari ruang atas. Kultivator biasa tidak mungkin memiliki senjata ajaib seperti itu. Oleh karena itu, kultivator biasa hanya mendapatkan 1 tahun kultivasi setelah berlatih kultivasi selama 1 tahun. Jika mereka ingin mendapatkan 1000 tahun kultivasi, mereka hanya bisa berlatih kultivasi selama 1000 tahun. Surya membeli beberapa makanan dan pakaian tambahan di kota utama Barker. Dia juga membeli panggangan untuk barbeku di luar ruangan. Saat baru saja keluar dari toko dan ingin kembali ke hotel, Surya mendengar suara yang tegas dari arah belakang. "Hel, nak, sepertinya kamu sudah melakukan pembunuhan. Binatang jenis apa yang sudah kamu bunuh di pinggiran kota sana? Kenapa kamu nggak mengeluarkan koin emasmu? Ayo kita bagi sama-sama." Surya tersenyum tipis saat mendengar hal tersebut. Dia berbalik dan menengadah. Di sana berdiri seorang pria berotot dengan rambut panjang berwarna hijau. Saat ini, pria berambut hijau itu telah melepaskan aura energi yang kuat. Aura energi ini membuat orang-orang di sekitar yang sedang berjalan menoleh ke arahnya. Segera saja, semua orang meninggalkan tempat tersebut, seakan tengah melarikan diri. Mereka akhirnya berdiri puluhan meter jauhnya, membentuk lingkaran dan mengamati Surya juga pria berambut hijau yang berada di dalam lingkaran itu. Pria berambut hijau itu bernama Tiago. Dia menjadi kaya dengan merampok koin emas para kultivator. Tiago tidak mau meninggalkan kota untuk berlatih kultivasi dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan uang dengan menjual kulitnya. Sebaliknya, menurut Tiago, lebih masuk akal untuk mencari kultivator yang kaya, membunuhnya, dan mengambil koin emas mereka. Biasanya, kebanyakan kultivator yang bertemu Tom akan terintimidasi oleh aura energinya yang begitu kuat dan secara sukarela menyerahkan koin emas mereka. Jika Tom bertemu dengan lawan yang begitu kuat, Tom akan segera memasuki hotel dan menghabiskan 100 koin perak untuk tinggal di hotel selama 1 atau beberapa hari sampai lawannya pergi. Baru kemudian, Tom akan keluar dari hotel. Meskipun kota utama Barker adalah kota pembunuhan di mana pertempuran dapat terjadi di dalam dan di luar kota, pertempuran tidak diperbolehkan terjadi di hotel yang dikuasai oleh keluarga Rowan. Oleh karena itu, banyak kultivator yang ingin menyelamatkan nyawa mereka dengan memesan kamar di hotel milik keluarga Rowan, setelah mereka memprovokasi orang yang kuat. Namun, harga kamar di hotel keluarga Rowan paling murah per malamnya adalah 100 koin perak. Jumlah tersebut hampir setara dengan tabungan setengah tahun dari seorang kultivator biasa. Oleh karena itu, kultivator biasa tidak dapat tinggal di hotel untuk selamanya. Meskipun kebanyakan orang dapat menghindari bencana untuk sementara, pada akhirnya mereka tetap tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Bagaimanapun, di kota utama Barker ini,
tidak ada yang akan mengampuni musuh mereka. Lantaran serangan diam-diam selalu lebih mudah untuk dilakukan daripada pertarungan secara langsung, tidak ada satupun kultivator yang ingin diserang dan dibunuh oleh musuh mereka saat mereka tengah bertarung melawan binatang buas. Oleh karena itu, menyingkirkan semua ancaman sampai tuntas adalah hal yang mutlak diperlukan. Hanya satu jenis orang yang bisa selamat ketika menghadapi bahaya ini, yaitu para kultivator yang berada di peringkat 10 besar di 4 arena latihan, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Para kultivator ini mendapat perhatian khusus dari 8 keluarga besar, sehingga mereka hanya boleh mati di dalam arena latihan saja. Jika mereka ditemukan mati di luar arena latihan, 8 keluarga besar pasti akan mengirimkan budak untuk memburu pelakunya. Bab 2638. Singkatnya, keberadaan 8 keluarga besar merupakan pengecualian di kota utama Barker. Aura pembunuhan di kota ini secara otomatis menghilang ketika berhubungan dengan 8 keluarga besar. Selama anggota 8 keluarga besar tidak secara aktif menyerang lawan, tetapi akhirnya terbunuh, 8 keluarga besar akan mengirim orang untuk membunuh mereka. Oleh karena itulah anggota 8 keluarga besar memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup. Selama mereka memiliki lencana kota utama yang diberikan oleh 8 keluarga besar, mereka akan memiliki tempat untuk menetap di kota utama Barker ini. Selain itu, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, mereka tidak akan mati. Banyak kultivator yang berusaha keras untuk bisa masuk ke 8 keluarga besar. Sayangnya, 8 keluarga besar hanya memilih 1.000 orang dari puluhan ribu budak yang datang ke kota utama Barker setiap harinya. Budak lainnya tidak diterima sama sekali, kecuali mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu bertahan hidup sendiri, lulus ujian di 4 arena latihan, dan masuk peringkat 10 besar. Jika tidak, mereka harus lulus ujian pertempuran penjaga yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Pertempuran penjaga jauh lebih sulit dibanding 4 arena latihan. Kebanyakan para kultivator yang datang ke kota utama Barker hanya bisa menjadi budak 8 keluarga besar jika mereka beruntung. Budak dibagi menjadi 3 tingkatan dan setiap tingkatan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa naik ke tingkatan berikutnya. Di atas budak ada pelayan dan di atas pelayan baru ada penjaga. Dengan kata lain, pertempuran penjaga hanyalah kesempatan bagi orang-orang kuat yang istimewa untuk bergabung dengan 8 keluarga besar. Orang biasa tidak akan memenuhi syarat dan tidak mungkin mampu bertahan hidup dalam pertempuran penjaga. Namun, baik itu 4 arena latihan maupun pertempuran penjaga, semua tidak lagi ada artinya bagi Surya. Hal tersebut karena Surya tahu jika dengan bantuan dunia cermin perunggu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kota utama Barker sebelumnya, sekarang dia telah berhasil memasuki kota utama Barker. Surya belajar mengenai kehidupan di kota utama Barker, terutama kehidupan para budak tersebut. Oleh karena itu, Surya sangat senang dia tidak dipilih oleh Darren menjadi anggota keluarga Rowan. Surya menatap Tiago dan berkata, "Ya, aku memang membunuh beberapa binatang buas dan mendapatkan beberapa koin perak. Tapi, koin-koin ini adalah hadiah yang pantas kudapatkan. Jadi, kenapa aku harus membaginya denganmu?" Hehehe, Tiago mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu nggak tahu aturan di sini, nak. Aku ini adalah orang kuat peringkat ke-8 di arena latihan kura-kura hitam. Dengan status ini saja, sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Tapi, aku ini juga orang yang berlogika. Sekarang, selama kamu memberiku 500 koin perak, aku akan melepaskanmu. Kalau enggak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Saat ini, Senior Hamdan masih berada di tangan Babit. Sebelum menyelamatkan Senior Hamdan, Surya tidak ingin mencari gara-gara. Akan tetapi, Tom yang tinggi, kuat, dan kekar di depan Surya ini sudah membuat Surya tersinggung dengan sikapnya begitu arogan. Peringkat ke-8 di arena latihan kura-kura hitam benar-benar mengesankan. Tapi, aku nggak punya lagi koin perak sebanyak itu. Jadi, kenapa aku mesti memberikannya padamu? Mendengar hal tersebut, Tiago langsung berkata dengan tidak sabar, "Berapa banyak koin perak yang masih kamu miliki?" "Sudah kubilang, hari ini,
kamu harus memberiku seenggaknya 200 koin perak. Kalau enggak, aku akan membunuhmu. Melihat Tiago adalah orang yang tidak sabaran, Surya sengaja bersikap ragu-ragu selama beberapa detik, kemudian berkata sambil tersenyum, aku memang masih memiliki 200 koin perak. Tapi, aku hanya bersedia memberimu 1 koin tembaga saja. Sambil berkata seperti itu, Surya mengulurkan tangannya dan sebuah koin tembaga muncul di telapak tangannya. Kemudian, Surya tersenyum dan berkata, aku akan memberikan koin tembaga ini kepadamu. Koin ini bisa juga dianggap sebagai tanda persahabatan kita. Apa? Mendengar kata-kata Surya, Tiago pun langsung naik pitam dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar orang yang nggak tahu malu. Kamu ingin membeli persahabatan hanya dengan 1 koin tembaga. Kamu pikir kamu itu Pak Edmund? Aku peringatkan kamu, hari ini, kalau aku nggak membunuhmu, si bajingan sombong ini, aku bukan orang kuat peringkat ke-8 di arena latihan kura-kura hitam. Tiago membalikkan tangan kanannya. Sebuah palu muncul di tangannya. Detik berikutnya, Tiago bergegas menerjang Surya. Dengan tangan kanannya yang seperti angin, dia mengayunkan palu di tangannya dan tiba-tiba memukul kepala Surya. Bab 2639. Brak, palu itu menghantam tanah dengan kerasnya. Sementara itu, Surya sudah muncul di belakang Tiago dan berkata dengan tenang, kekuatanmu sudah cukup. Hanya kemampuanmu saja yang masih kurang. Bajingan, cari mati. Tiago mengayunkan palu di tangannya dan menyapu ke arah Surya. Kali ini, palu tersebut terbang ke langit sebelum mengenai Surya. Surya meraih tangan Tiago, melemparkan Tiago melewati bahunya dan langsung menjatuhkan Tiago ke tanah. Brak, palu itu menghantam tanah. Surya menatap Tom dan berkata, kamu kalah. Setelah berkata seperti itu, Surya pun berbalik dan pergi. Semua orang di sekitar membubarkan diri. Tiago berdiri dari atas tanah. Dia memperhatikan punggung Surya, menggertakkan giginya dan berkata, berhenti, bajingan. Dari keluarga mana kamu? Berani-beraninya kamu begitu sombong. Meskipun aku nggak bisa melawanmu, kakak seniorku pasti bisa mengalahkanmu. Apa kamu berani menyebutkan namamu? Surya berhenti di tempat untuk sesaat dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia buru-buru berjalan meninggalkan kota utama Barker. Tiago mengayunkan tinjunya ke udara dan memaki, bajingan sialan, cepat atau lambat, suatu hari nanti aku pasti akan membuatmu berlutut di tanah dan meminta maaf padaku. Lantaran tidak berniat untuk bertarung dengan Tiago, Surya pun mengubah penampilannya begitu meninggalkan kota. Pada saat yang bersamaan, Surya juga menyadari satu hal. Ada terlalu banyak orang yang mengawasi di kota utama Barker ini. Jika dia membelanjakan uang sesuka hati, pasti akan menarik perhatian. Oleh karena itu, sepertinya mulai sekarang Surya tidak akan bisa membeli apapun secara sembarangan kecuali pakaian. Setelah meninggalkan kota, Surya berjalan dengan cepat. Dia bersembunyi di pegunungan dan hutan, lalu mencari beberapa binatang buas untuk dilawan. Kekuatan bertarung binatang buas di negeri yang bersalju relatif lemah. Ditambah lagi, Surya sudah berkultivasi selama 1500 tahun. Hal tersebut membuatnya dapat dengan mudah membunuh serigala salju hanya dengan 1 serangan saja. Oleh karena itu, Surya pun dapat dengan mudah membunuh beberapa ekor binatang buas. Setelah itu, Surya mencari tempat untuk berlindung dari angin, menyiapkan panggangan, memanggang daging rusa salju dan serigala, lalu memakannya sedikit. Surya kemudian menyimpan sisanya ke dalam ruang penyimpanan. Lantaran situasi di masa depan tidak dapat diprediksi, Surya selalu bersiap untuk memiliki stok makanan dan menyimpannya di ruang penyimpanan. Setelah gelap, Surya mencari gua tersembunyi. Dia menutup pintu masuknya dengan salju dan hanya menyisakan lubang yang begitu kecil. Kemudian, Surya duduk bersila dengan mata terpejam dan mengistirahatkan pikirannya. Pada saat yang bersamaan, di ruang rahasia di area inti keluarga Rowan, Babit tengah menatap Hamdan yang berlutut di lantai. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hamdan, aku nggak memaksamu. Faktanya, keadaan memang sudah mencapai situasi yang nggak bisa didamaikan. Pak Edmund dan 8 keluarga besar sudah lama saling menyimpan dendam. Beberapa hari yang lalu, Pak Edmund meninggalkan tempatnya menyepi. Rumor mengatakan,
Pak Edmund sudah melipat gandakan kekuatannya saat menyepi ini. Kalau kita terus menunggu, kurasa dalam waktu 1 bulan, Pak Edmund akan mengambil inisiatif untuk menyerang 8 keluarga besar. Oleh karena itu, demi kepentingan dan status 8 keluarga besar, kita harus mengambil tindakan terlebih dulu. Kita nggak boleh menunggu sampai Pak Edmund siap sepenuhnya. Kalau nggak, 8 keluarga besar nggak akan punya kesempatan untuk menang. Seperti biasa, kota utama Barker terlihat begitu damai. Namun, 8 kepala keluarga dari 8 keluarga besar mengetahui dengan jelas jika di balik ketenangan ini, 2 kekuatan besar di kota utama Barker tengah bergejolak dan tidak bisa disatukan. Sekarang, mereka tengah memasuki masa-masa kritis. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan merebut topeng hitam, 8 keluarga besar mungkin akan dihancurkan oleh Edmund. Edmund mampu menjadi penguasa kota utama Barker bukan hanya karena dia memiliki kekuatan kultivasi yang sangat tinggi, tetapi juga karena Edmund adalah seorang ahli yang dilindungi oleh ahli ruang atas. Rumor mengatakan bahwa ahli ruang atas ini sudah mewariskan teknik ruang atas kepada Edmund. Namun, Edmund belum pernah menggunakannya di depan orang lain, sehingga orang-orang tidak ada yang mengetahuinya. Bab 2640. Di tepi Danau Plante, Babit mengatakan kepada Hamdan bahwa dia ingin menjadikan Hamdan sebagai budaknya untuk selamanya. Sebenarnya, ini adalah cara Babit untuk menghibur Hamdan. Babit tahu jika Hamdan adalah pencuri ulung. Dia berharap Hamdan bisa mencuri topeng hitam milik Edmund untuknya. Selain itu, Hamdan menyebutkan pada saat itu jika Surya dilindungi oleh seorang ahli dari ruang atas. Kalimat ini membuat Babit merasakan sakit di dalam hati. Ahli ruang atas memiliki kekuatan kultivasi yang begitu tinggi. Jika mereka datang kemari, Babit khawatir mereka bukan hanya akan membawa pergi Hamdan, tetapi mungkin juga akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Saat ini, konflik internal di kota utama Barker masih belum terselesaikan. Sekarang, Babit tidak ingin menambah masalah baru. Oleh karena itu, Babit hanya bisa meminta Hamdan untuk mengambil tindakan secepatnya. Jika kultivator bernama Surya itu datang malam ini, Hamdan sudah terlebih dahulu pergi ke kediaman Edmund. Dengan cara ini, tentu saja Babit bisa melimpahkan masalah kepada Edmund. Jika Surya tidak muncul dan Hamdan berhasil mencuri topeng hitam, dalam waktu 10 hari, 8 kepala keluarga dari 8 keluarga besar akan bergabung dan membunuh Edmund. Jika Hamdan tertangkap basah oleh Edmund dan akhirnya mati di tangan Edmund, Surya dan ahli dari ruang atas itu secara otomatis akan menuntut balas kepada Edmund. Singkatnya, setelah memikirkannya, Babit menyadari jika saat ini Hamdan tidak ubahnya seperti pembuat masalah. Dia tidak akan pernah bisa menahan Hamdan untuk selamanya. Babit harus menyingkirkannya. Keuntungan terbesar yang bisa didapatkan Babit dengan menyingkirkan Hamdan adalah dia bisa melimpahkan semua masalah kepada Edmund. Akan tetapi, Babit tidak mengetahui jika ahli dari ruang atas yang dikatakan oleh Hamdan itu sebenarnya tidak ada. Surya adalah pemilik cermin perunggu itu, sementara Babit pandai menebak pikiran orang. Oleh karena itu, tentu saja Hamdan juga mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Babit. Oleh karena itu, Hamdan pun memanfaatkan rencana Babit. Untuk membuat rencananya lebih realistis, Hamdan bahkan berlutut di depan Babit, berharap bisa menunda perjalanannya ke kediaman Edmund untuk mencuri topeng hitam. Melihat sikap tegas Babit, Hamdan pun menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, aku bersedia melakukan apa yang diinginkan Pak Babit. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa mendapatkan topeng hitam milik Pak Edmund. Kalau aku gagal melakukannya, aku bersedia mati di tangan Pak Edmund tanpa menyesal sedikitpun." Mendengar hal tersebut, Babit pun tersenyum tipis di tengah kegelapan dan berkata, "Lalu, kalau Pak Edmund memaksa untuk bertanya siapa majikanmu, apa jawabanmu?" "Aku lebih baik mati daripada mengkhianati Pak Babit." "Bagus, aku punya pil racun di sini. Taruh di mulutmu. Kalau masalahnya jadi berantakan, kamu tinggal menggigit pil racun itu dan bunuh diri, bagaimana?" Hamdan menatap Babit dengan mata terbelalak dan berkata, "Aku bersedia melakukannya." Hamdan mengambil pil racun dari tangan Babit, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menahannya di bawah lidahnya. Kemudian, dengan mengenakan topengnya,
Hamdan berjalan keluar dari ruang rahasia. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat yang bersamaan, di kediaman Edmund, di tengah ruang bawah tanah, cahaya lilin tampak bergoyang-goyang. Edmund sedang duduk bersila di atas ranjang batu. Dia tengah beristirahat dan memulihkan diri. Topeng hitam ada di atas platform batu. Hamdan melepas topengnya. Dia melirik sekilas pada topeng hitam di atas platform batu tersebut. Kemudian, Hamdan pun menundukkan kepalanya. Pada saat ini, suara Edmund terdengar dari tangga batu di belakang Hamdan. "Hamdan, akhirnya kamu datang juga." "Ah, Pak Edmund." Hamdan berbalik dan melihat Edmund tengah berjalan menuruni tangga batu. Hamdan menatap Edmund yang muncul di depannya dan Edmund yang sedang duduk di atas ranjang batu. Hamdan pun langsung tertegun dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi?" "Pak Edmund, kamu nggak perlu panik, Hamdan." Pada saat ini, Edmund yang berdiri di depan Hamdan berkata, "Yang sedang duduk di atas ranjang batu dan berlatih kultivasi itu adalah kembaranku. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalau kamu berhasil membuat Babit masuk ke dalam perangkapku, aku akan punya cara untuk bisa mengendalikan 8 keluarga besar." Hamdan memandang Edmund yang sedang duduk bersila di atas ranjang batu dan berkata dengan terkejut, "Jadi ini rencanamu ya, Pak?" "Benar, kota utama Barker sudah terlalu banyak mengalami pertumpahan darah. Aku nggak ingin membuat terlalu banyak kejutan, sehingga menarik perhatian para kultivator dari kota-kota utama lainnya. Itu sebabnya, aku memikirkan cara yang terbaik. Selama kamu mau bekerja sama denganku, kita akan bisa menggantikan Babit." Bab 2641. "Apa maksudmu dengan menggantikan?" tanya Hamdan sambil mengerutkan kening. Edmund tersenyum tipis. Pada titik ini, Edmund yang sedang duduk di atas ranjang batu untuk berlatih kultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia berjalan menuruni ranjang batu. Seketika itu juga, di bawah tatapan mata Hamdan, penampilan Edmund langsung berubah. Hanya dalam beberapa detik saja, dia berubah penampilan menjadi Babit. "Apa ini?" Pada saat ini, Babit berkata, "Hamdan, kenapa kamu nggak berlutut saat bertemu denganku?" Hamdan menatap Edmund dengan terkejut. Pada titik ini, tiba-tiba saja Edmund menengadah. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha. Hamdan, selama kamu melakukan apa yang kukatakan, kita berdua pasti bisa membunuh Babit. Pada saat itu, kita akan menjadi penguasa keluarga Rowan yang sesungguhnya. Mulai sekarang, kamu Hamdan, akan memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Sementara, aku Edmund, tetap menjadi penguasa kota yang nggak kompeten, yang takut pada 8 keluarga besar. Hehehe, bagaimana mungkin dunia akan mengetahui perubahan yang mengejutkan ini?" Dalam sekejap, Hamdan langsung menyadarinya. Dia langsung menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Jadi ternyata seperti itu. Ini benar-benar langkah yang sangat cerdas, yang sudah kamu lakukan, Pak. Tapi, Babit sudah mulai takut pada kekuatanmu. Kenapa kita nggak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan 8 keluarga besar? Dengan begitu, bukankah seluruh kota utama Barker akan berada di bawah kekuasaanmu sendiri, Pak?" "Enggak, Hamdan. Kamu masih muda dan belum memahami misteri ini. Kalau 8 keluarga besar dihancurkan, 8 keluarga besar lainnya akan muncul. Hanya dengan membiarkan 8 keluarga besar berdiri di sana seperti pohon mati, situasi di dalam kota utama Barker akan menjadi stabil." Hamdan adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu jika Edmund menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, mengingat statusnya sendiri, Hamdan pun tidak lagi bertanya lagi. Dia malah berkata, "Maaf, Pak. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Edmund berkata, "Yang harus kamu lakukan sangatlah sederhana. Ambil topeng hitam itu. Aku sudah merapalkan mantra pemakan jiwa pada topeng hitam ini. Selama Babit memakai topeng hitam itu, jiwanya akan ditelan oleh topeng. Akhirnya, dia akan menjadi kerangka yang layu. Jadi begitu, percayalah, Pak, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Tapi, kalau kamu kembali seperti ini, Babit pasti akan curiga. Jadi Hamdan, aku hanya bisa membuatmu menderita untuk saat ini. Pak, kamu, Brak."
Edmund menghantam Hamdan dengan telapak tangannya. Hamdan pun langsung terbang keluar. Di tengah-tengah udara, Hamdan masih menerima lebih dari belasan tamparan dari Edmund. Saat mendarat, dada Hamdan langsung terasa sakit. Tenggorokan Hamdan juga terasa panas. Akhirnya, Hamdan pun memuntahkan darah. Hamdan berkata dengan lemah, "Pak, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu ingin membunuhku, lakukan saja secara langsung. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Hamdan, kamu sangat setia padaku. Jadi, bagaimana mungkin aku rela membunuhmu? Aku melakukan ini hanya agar Babit nggak melihat ada yang nggak beres. Sekarang, kalau kamu kembali dengan membawa topeng hitam itu, Babit pasti akan tertawa kegirangan, mengira kalau rencananya berhasil." Mata Edmund berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Pada saat itu, Babit pasti akan mati dengan cara yang menyakitkan." Mulai saat itu, keluarga Rowan yang merupakan keluarga nomor satu di kota utama Barker, pasti akan berpindah tangan. Aku Edmund, pasti akan menjadi kepala keluarga Rowan yang baru. Bab 2642. Hamdan berdiri dari lantai. Dia memegangi dadanya dan menahan rasa sakit. Hamdan memandangi punggung Edmund dan merasa sangat terkejut. Awalnya Hamdan mengira jika meskipun Edmund memiliki kekuatan tertentu, dia masih dalam posisi yang relatif lemah karena bermusuhan dengan 8 keluarga besar. Dalam situasi seperti ini, Edmund pasti akan menghargai setiap kultivator yang bersedia berlindung padanya dan melakukan sesuatu untuknya. Saat ini, Hamdan memilih berlindung pada Edmund untuk mendapatkan pengakuan dari Edmund. Kemudian, setelah mendapatkan identitas ganda, Hamdan bisa mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, sekarang Edmund sudah menunjukkan ambisinya. Hamdan adalah orang yang pandai membaca pikiran orang lain. Sebelumnya, Hamdan tidak bisa memahami siapa Edmund yang sebenarnya. Namun, sekarang Hamdan akhirnya mengerti jika Edmund bersikap baik padanya hanyalah sebagai kedok saja. Edmund hanya memanfaatkan Hamdan sebagai pion. Malam ini, jika keinginan Edmund terpenuhi dan kepala keluarga Rowan, yaitu Babit, disingkirkan dengan cara menggantikannya dengan orang lain, mulai sekarang, Edmund pun akan bertanggung jawab penuh atas keluarga Rowan. Edmund juga tidak akan punya musuh lagi di kota utama Barker. Pada saat itu, Hamdan akan menjadi musuh terbesar Edmund. Bukan hanya Edmund tidak akan memperlakukan Hamdan dengan lebih baik, dia juga malah akan memilih untuk membunuh Hamdan demi menjaga rahasia tersebut. Edmund yang tampaknya baik hati di depannya ini sebenarnya hanyalah orang yang baik di permukaan tetapi jahat di dalamnya. Edmund sama ambisiusnya dengan Babit. Tiba-tiba saja, Hamdan merasa sangat lelah berurusan dengan mereka berdua. Dia pun menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Baik Pak, aku akan melakukannya sekarang." Hamdan memakai topeng hitam dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menyatu ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, di ruang rahasia kediaman keluarga Rowan, Babit tengah berjalan mondar-mandir dan menunggu dengan cemas. Meskipun keluarga Rowan tetap akan mendapatkan keuntungan dari rencana ini, terlepas dari berhasil atau tidaknya rencana tersebut, jauh di lubuk hatinya, Babit tetap berharap Hamdan bisa berhasil saat ini. Hal tersebut karena tidak ada seorang pun yang bersedia melewatkan hasil dari 8.000 tahun berlatih kultivasi. Bahaya yang dihadapi oleh keluarga Rowan bukan hanya penindasan kekuasaan yang dilakukan oleh Edmund. Pada kenyataannya, akar masalahnya adalah konflik internal di dalam 4 keluarga besar. Begitu Edmund terbunuh, konflik di dalam 4 keluarga besar pasti akan meletus. Pada perjamuan makan keluarga Alvaro terakhir kali, sikap Dora dan Groot sudah membuktikan semuanya. 10.000 tahun yang lalu, 2 kultivator ruang atas tersebut memberikan kesempatan kepada mereka berempat. Pada akhirnya, terbentuklah 8 keluarga besar yang sekarang ini. Namun, mereka meremehkan 2 penjaga ruang tadi. Sekarang setelah Dora dan Groot mendapatkan kekuasaan, mereka tidak menganggap penting para penjaga ruang itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan menganggap Babit dan Connor itu penting? Oleh karena itu, perang di antara 4 keluarga besar pasti akan terjadi. Sebenarnya, Babit sudah mengetahui jika pertempuran ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Oleh karena itu,
Babit sudah sejak lama menyusun rencana jika terjadi pertikaian internal di antara 4 keluarga besar. Sebagai kepala keluarga Rowan dan yang terkuat di antara 4 keluarga besar, Dora dan Groot pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Meskipun Babit sudah berlatih kultivasi di Danau Naga Biru selama 10.000 tahun dan kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat, hingga saat ini, Babit merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Dora dan Groot secara bersamaan. Oleh karena itu, Babit masih perlu meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, pada saat ini, pertempuran akan segera dimulai. Oleh karena itu, Babit berharap Hamdan bisa mendapatkan topeng hitam, sehingga dia dapat meningkatkan kultivasinya selama 8.000 tahun. Kemudian, ketika menghadapi Dora dan Groot yang menyerangnya secara bersamaan, Babit akan memiliki keyakinan 70% jika dirinya akan dapat menyerang dan membunuh keduanya. Babit merasa cemas di dalam hati. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara langkah kaki di luar sana. Babit pun tersenyum tipis. Di dalam hati, dia tahu jika Hamdan telah kembali. Benar saja, Hamdan ini memang tidak mengecewakan dirinya. Segera saja, Babit berbalik dengan punggung menghadap dinding. Setelah menunggu dengan tenang selama beberapa detik, Hamdan pun muncul di belakang Babit. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan lembut, "Pak, aku sudah membawa kembali apa yang kamu inginkan." Babit berbalik dan melihat Hamdan yang berlutut di tanah mengulurkan tangannya dan menyerahkan topeng hitam itu dengan hormat. Babit menatap topeng hitam itu dengan terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu benar-benar membawa topeng hitam itu kembali. Ini benar-benar di luar imajinasiku." Uhuk. Bab 2643. Pada saat ini, Hamdan sengaja terbatuk-batuk. Dia menatap Babit dan berkata, "Pak Babit, tolong jangan ragu untuk menerima topeng hitam ini. Aku sudah berusaha keras dan hampir mati di kediaman penguasa kota. Sekarang, aku membawa kembali topeng hitam. Kuharap kamu akan menyukainya." Babit merasa sangat senang di dalam hati. Namun, dia sengaja tetap menunjukkan wajah yang dingin dan bertanya sambil mengerutkan kening, "Apa kamu terluka?" "Ya, aku tertangkap basah oleh Edmund. Dia melukaiku barusan." Uhuk. Hamdan, berhenti bicara dan cepatlah bangun." Babit membantu Hamdan berdiri dari lantai. Kemudian, dia mengambil topeng hitam dari tangan Hamdan dan menunduk untuk memeriksanya. Babit merasakan aura energi yang kuat, yang memancar dari topeng hitam tersebut. Dia pun merasa gembira dan berkata, "Ini memang topeng hitam milik Pak Edmund." Kabarnya, topeng hitam ini mengandung 8.000 tahun latihan kultivasi Pak Edmund di dalamnya. Siapapun yang mendapatkan topeng hitam ini, akan mendapatkan 8.000 tahun hasil latihan kultivasi Pak Edmund. Hamdan menangkupkan tangannya dan berkata, "Selamat, Pak. Sekarang, 8.000 tahun hasil latihan kultivasi Pak Edmund menjadi milikmu, Pak." Babit berkata, "Tapi, sejauh yang kutahu, Pak Edmund juga merupakan kultivator mantra jiwa. Dia terbiasa merapal mantra untuk menyingkirkan orang-orang yang nggak sependapat dengannya. Hamdan, apa menurutmu Pak Edmund akan memberikan mantra jiwa pada topeng hitam ini?" "Soal ini, aku nggak mengetahuinya." Hamdan layak menjadi orang yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Meskipun muncul gejolak keterkejutan di lubuk hatinya saat ini, tetap tidak ada perubahan apapun pada ekspresi wajahnya. Babit melanjutkan, "Kalau Edmund si bajingan itu memasang mantra jiwa pada topeng hitam ini, bukankah aku akan mendapat celaka kalau memakai topeng ini? Hamdan, izinkan aku bertanya kepadamu. Apakah kamu akan setia kepadaku sepanjang sisa hidupmu?" Hamdan menarik napas dalam-dalam. Sekarang masalahnya sudah menjadi seperti ini. Hamdan tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan berkata, "Aku akan setia dan mengabdi kepada Pak Babit seumur hidupku. Nggak peduli kapan dan di mana, selama itu perintah dari Pak Babit, aku pasti akan melakukan apa yang diperintahkan." Bagaimana mungkin Hamdan tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Babit? Terlebih lagi, Hamdan juga tahu jika dia sudah tidak bisa lagi mundur sekarang, karena Babit sudah mengetahui rahasianya. Oleh karena itu, Hamdan hanya bisa memberanikan diri untuk mengenakan topeng hitam tersebut,
meskipun dengan begitu jiwanya akan ditelan oleh mantra pemakan jiwa dan dirinya akan menjadi kerangka yang layu. Babit tetap akan berpikir jika dirinya setia pada Babit. Dengan begitu, Babit pasti tidak akan memperpanjang masalah Surya. Jadi, ini juga merupakan cara terbaik saat ini. Kalau begitu, kamu bisa mewakiliku untuk mencobanya terlebih dulu. Ayo, pakailah topeng hitam ini. Baik, Pak Babit. Hamdan menerima topeng hitam itu dan memakainya tanpa ragu-ragu. Hamdan, yang sudah berkali-kali mengalami hidup dan mati, sekarang mengesampingkan nyawanya sendiri. Selama nyawa Surya bisa diselamatkan, mati pun tidak sia-sia baginya. Bab 2644. Akan tetapi, setelah Hamdan menunggu selama beberapa saat, mantra pemakan jiwa pada topeng hitam tersebut tidak muncul. Sebaliknya, ada energi kuat yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Hamdan. Hamdan pun secara otomatis melepaskan aura energinya dan berkata, "Pak, kelihatannya Edmund gak memasang mantra pernakan jiwa pada topeng hitam ini." Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang, lepaskan topengnya dan berikan padaku." "Baik, Pak." Hamdan melepas topeng itu dan menyerahkannya pada Babit. Diam-diam dia menghela napas lega di dalam hati. Pada saat yang bersamaan, Hamdan juga merasa sangat aneh. Bukankah Edmund mengatakan jika dia sudah memasang mantra pemakan jiwa pada topeng hitam itu? Akan tetapi, kenapa tidak terjadi reaksi apapun saat Hamdan mengenakan topeng itu? Babit mengambil topeng hitam tersebut. Setelah merasa ragu-ragu selama beberapa saat, dia melihat ke arah Hamdan dan berkata, "Hamdan, nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini untuk saat ini. Turunlah dan pulihkan lukamu." "Baik, Pak." Hamdan berbalik dan pergi. Setelah ruang rahasia itu kembali sunyi, Babit menatap topeng hitam di tangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Pak Edmund, kita sudah bertarung secara terang-terangan maupun diam-diam selama ribuan tahun. Mungkin, dalam mimpi sekalipun, kamu nggak akan mengira kalau Hamdan itu adalah anak buahku. Hahaha. Lantaran kamu memberikan hasil latihan kultivasimu selama 8.000 tahun, aku nggak akan sungkan-sungkan lagi." Setelah berkata seperti itu, Babit tersenyum dan mengenakan topeng hitam itu. Pada saat yang bersamaan, di pintu masuk ruang rahasia, Hamdan bertemu Babit yang lain. Mata Hamdan langsung terbelalak. Akan tetapi, Babit hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apa dia sudah memakai topengnya?" Hamdan berkata, "Dia." Pada titik ini, jeritan menyedihkan Babit terdengar dari dalam ruang rahasia. Babit berteriak, "Hamdan, Hamdan, kembali ke sini." Mereka berdua kembali ke ruang rahasia dan menatap Babit. Edmund tersenyum tipis dan bertanya, "Pak Babit, apa kamu masih punya keinginan yang lain?" "Kamu, Edmund." Babit mengulurkan tangan kanannya dan buru-buru berjalan menghampiri Edmund. Sebelum dia bisa mendekati Edmund, tiba-tiba saja Babit berhenti. Kulit di tubuh Babit menyusut dengan cepat. Akhirnya, seluruh tubuh Babit berubah menjadi kerangka yang layu. Bersamaan dengan suara klotak, topeng hitam itu pun jatuh ke lantai. Tiba-tiba saja, Edmund melambaikan tangannya. Kerangka Babit langsung berubah menjadi bubuk dan berhamburan tertiup angin. Pada titik ini, Felton bergegas masuk dari luar. Sebagai orang yang paling dipercaya oleh Babit, Felton ditugaskan oleh Babit untuk mengurusi berbagai hal di sekitarnya. Felton berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Pak Babit, bolehkah aku bertanya, apa yang barusan terjadi di sini? Apa ada sesuatu yang harus kulakukan selanjutnya?" Hamdan menatap Felton lalu Edmund, yang sudah berubah menjadi Babit. Suasana hati Hamdan terasa agak rumit. Babit berkata dengan lembut, "Aku sedikit haus, Felton. Tolong ambilkan aku segelas air." "Baik, Pak Babit." Felton berbalik dan pergi. Hamdan menatap Babit sambil ternganga. Dia tidak percaya jika beberapa saat yang lalu Edmund sudah dengan mudahnya membunuh Babit dengan mantra jiwa. Edmund bisa membaca apa yang dipikirkan oleh Hamdan. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar dan menarik kuat-kuat. Topeng hitam yang ada di lantai, langsung terbang ke tangan Edmund. Edmund pun berkata, "Kamu pasti bertanya-tanya kenapa mantra jiwa bisa begitu kuat, hingga mampu menyerang dan membunuh seorang kultivator yang begitu hebat,
yang sudah berlatih kultivasi selama puluhan ribu tahun, bukan? Bab 2645. Ya, baiklah, Hamdan. Mengingat kebaikanmu dalam melakukan sesuatu untukku, aku bisa memberitahumu kalau aku sudah memasang mantra jiwa yang paling kuat pada topeng hitam ini. Sekarang, topeng hitam itu berisi hasil kultivasi selama puluhan ribu tahun. Kalau kamu bukan seorang kultivator mantra, kamu hanya akan ditelannya dan nggak mungkin bisa mendapatkan hasil kultivasi darinya. Sambil berkata seperti itu, Edmund mengeluarkan sapu tangan dan menyekat topeng hitam di tangannya. Kemudian, dia melanjutkan kata-katanya, manusia selalu serakah. Kebanyakan manusia nggak tahu kalau mereka mati karena keserakahan mereka. Lantaran keserakahan mereka itulah, kita berada di tempat kita saat ini. Aku sudah meniru dan mempelajari Babit selama ribuan tahun. Sekarang, aku sudah mendapatkan identitas dan statusnya. Hamdan, ingatlah baik-baik, aku nggak akan membunuh mereka yang berjasa. Mulai sekarang, kamu harus bekerja dengan baik di bawah perintahku. Kalau enggak, aku pasti akan membunuhmu. Aku mengerti, Pak Edmund. Hamdan menatap Edmund dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia baru saja menyaksikan adegan seekor ular piton yang menelan seekor gajah. Hamdan berkata di dalam hati, setelah meniru Babit selama ribuan tahun, dia baru bertindak sekarang. Pak Edmund memang benar-benar orang yang sabar. Edmund tersenyum pada Hamdan dan berkata, bagaimana, apa kamu masih nggak mau berubah pikiran? Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Hamdan berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, aku memberi hormat pada Pak Babit. Pada saat ini, di tengah malam di kota utama Barker begitu gelap gulita. Di dalam keheningan ini, tidak ada yang tahu mengenai perubahan luar biasa yang terjadi di dalam keluarga Babit. Mulai saat ini, secara diam-diam, situasi di kota utama Barker telah mengalami perubahan. Keesokan paginya, Surya kembali pergi ke kota utama Barker. Sebelum mencapai gerbang kota, di tengah angin dan salju, Surya berdiri dan dapat melihat gerbang kota utama Barker dari kejauhan. Ribuan kultivator tengah bertarung, sama seperti ketika Surya tiba di ruang tengah. Para kultivator yang tidak memiliki lencana kota utama hanya bisa mendapatkan pakaian dengan cara membunuh yang lain. Namun, karena tidak ada yang mau mati dengan sukarela, pertarungan ini menjadi jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Dari kejauhan, sepertinya terlihat jika pertarungan ini melibatkan setidaknya puluhan ribu orang. Akhirnya, hanya kurang dari 100 orang saja yang masih hidup setelah beberapa menit berlalu. Awalnya, Surya mengira jika 100 orang itu akan berhenti sampai di situ, karena sudah ada cukup banyak mayat di tanah. Sekalipun setiap orang menginginkan 3 setel pakaian, mayat-mayat yang bergelimpangan itu sudah lebih dari cukup. Namun, yang tidak disangka Surya adalah 100 orang itu akan kembali memulai pertarungan setelah beristirahat sejenak. Orang-orang ini sepertinya sudah begitu marah dan tidak membiarkan yang lain mendapatkan keuntungan dari pertarungan ini. Pada akhirnya, ratusan orang berubah menjadi 10 orang, dan 10 orang menjadi 1 orang. Orang ini benar-benar sangat marah. Dia berteriak keras, menggertakkan gigi dan bergegas menerjang para penjaga. Penjaga itu mencabut pedang dari pinggangnya dan menebaskannya ke bawah. Energi pedang yang berwarna hitam menyapu dan membelah pria itu menjadi 2 bagian. Puluhan ribu orang bertarung, tetapi pada akhirnya tidak ada yang selamat. Selain itu, niat awal orang-orang ini hanyalah untuk kembali mendapatkan 1 set pakalan. Jika mereka lebih pintar, mungkin setidaknya ribuan orang masih bisa selamat. Bagaimanapun, pakaian bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Hal ini menunjukkan jika kegelapan di dalam diri manusia jauh lebih kuat daripada kesulitan yang mereka hadapi. Jika seseorang tidak mau melihat diri mereka yang sebenarnya, mereka hanya akan terluka lebih parah. Surya menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa ragu. Dia cepat-cepat berjalan menuju gerbang kota, mengeluarkan lencana kota utama, dan segera memasuki kota utama. Sesuai kesepakatan dengan Oberon kemarin, Surya pun pergi ke gang terpencil itu. Tak lama kemudian, Oberon datang ke gang tersebut. Surya buru-buru menghampirinya dan bertanya, bagaimana?
Apa sekarang sudah ada berita tentang Senior Hamdan? Ya, Oberon mengangguk dan berkata, kudengar ada orang yang mengatakan kalau Senior Hamdan ini sekarang sudah menjadi budak dari Babit, kepala keluarga Rowan. Sekarang, Senior Hamdan memiliki status dan kekuasaan tinggi di keluarga Rowan. Surya, mungkin segala sesuatunya nggak seperti yang kamu pikirkan. Bukankah kamu bilang, kamu jatuh pingsan setelah terkena hantaman telapak tangan dari Babit? Mengenal yang terjadi setelah itu, bukankah kamu juga nggak mengetahuinya? Menurutku Senior Hamdan sangat ingin bergabung dengan keluarga Rowan. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Sementara mengenal dirimu, kalau dia benar-benar peduli padamu, Senior Hamdan harusnya sudah menghubungimu sejak kemarin. Bab 2646. Surya, aku ingin mengingatkanmu akan suatu hal. Apa? Surya tertegun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba saja Surya merasa terpukul. Oberon menepuk bahu Surya dan berkata, jangan lupa, tempat ini adalah kota utama pembunuhan. Di kota utama Barker, pertarungan gak akan pernah bisa dihindari. Waktu itu, kamu secara nggak sengaja sudah menyelamatkan Senior Hamdan dan kebetulan dia juga mengalami luka yang begitu parah. Oleh karena itu, dia harus menggantungkan diri kepadamu. Tapi, sekarang, dia sudah mendapatkan identitas dan status yang dia inginkan. Sekarang, Senior Hamdan bisa benar-benar berbuat seenaknya di kota utama Barker dengan mengandalkan statusnya sendiri. Nggak akan ada seorang pun yang berani melawannya. Oleh karena itu, kota utama Barker di matanya dan kota utama Barker di mata kita, sebenarnya merupakan dua dunia yang berbeda. Surya, terimalah kenyataan ini. Ketika pertama kali datang ke kota utama Barker ini, kupikir aku ini adalah orang yang sangat kuat. Tapi, setelah mengalami banyak hal di sini, tiba-tiba aku menyadari kalau aku hanyalah seorang kultivator biasa di sini. Mendengar hal tersebut, Surya tidak bisa menahan kesedihan di dalam hati dan wajahnya terasa panas. Dia dan Senior Hamdan sudah hidup bersama di dunia cermin perunggu selama 1500 tahun. Surya mengira Senior Hamdan tidak akan pernah meninggalkannya. Tanpa diduga, semua ini seperti mimpi. Oke, ini bayaran untukmu. Surya langsung mengeluarkan kantong uang dari dalam ruang penyimpanan dan melemparkannya pada Oberon. Oberon mengambil kantong uang itu dan bertanya, apa ini? Apa kamu ingin pergi dari sini? Ada 100 koin emas di dalamnya. Uang itu sudah cukup untuk kamu gunakan meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota utama Victor. Oberon tidak sungkan lagi pada Surya. Sebaliknya, dia langsung menerima koin emas tersebut. Keduanya mengobrol beberapa patah kata sebentar. Mereka membicarakan tentang keinginan mereka di masa lalu. Oberon tidak bisa menahan diri untuk tidak terus-menerus mengingat masa lalu dan tertawa terbahak-bahak. Oberon tanpa ragu-ragu mengatakan jika dirinya terlalu naif di masa lalu dan benar-benar berpikir jika dirinya masih bisa menjadi ahli di ruang tengah. Kemudian, karena masih ada tugas, Oberon pun pergi terlebih dahulu. Hati Surya terasa begitu sakit. Dia pun pergi ke kedai minuman seorang diri. Surya menemukan sebuah meja di sudut dan duduk di sana. Dia membeli 2 botol anggur dan meminumnya cepat-cepat. Setelah minum-minum selama 1/4 jam, Surya pun menjadi agak mabuk. Mengingat kata-kata Oberon dan kekejaman Hamdan di benaknya, Surya tiba-tiba merasa jika dirinya tidak perlu lagi berlatih kultivasi dengan keras. Ada banyak ahli di dunia ini. Para ahli ini benar-benar sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih kultivasi, pada akhirnya dia tetap tidak akan sebaik mereka, dan bahkan akan menjadi bahan tertawan. Jika itu masalahnya, lebih baik minum-minum dan mabuk saja. Saat Surya sedang mabuk, dia bergumam dengan suara pelan, semua cinta dan benci di dunia ini mengikuti keinginan masing-masing. Hanya aku yang minum dengan bebas untuk mabuk karena angin dan salju. Setelah bergumam seperti itu, hati Surya makin terasa pedih. Pada titik ini, terdengar seseorang yang berada di luar berteriak, Pak Hamdan dari keluarga Rowan datang. Pak Hamdan ada di sini. Kudengar Pak Hamdan sekarang memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Benar, sekarang, dia sudah menjalin hubungan dengan Babit, kepala keluarga Rowan dan menjadi pelayan Babit. Kelak, di kota utama Barker ini,
kata-kata Pak Hamdan akan begitu berpengaruh. Semua orang merasa kagum, tetapi Surya hanya diam saja. Dia duduk di sana sambil tertawa dalam hati dan meminum anggurnya sambil menahan rasa sakit. Pada titik ini, Hamdan yang dipandu oleh 2 orang pelayan, tiba di tengah-tengah kedai minuman. Pemilik kedai sendiri yang keluar untuk menyambutnya dan berkata, "Pak Hamdan datang sendiri kemari. Aku ingin bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk Pak Hamdan?" Hamdan melihat sekeliling dan langsung melihat Surya yang duduk di sudut. Saat ini, Surya juga sedang melihat ke arah Hamdan. Keduanya saling memandang. Tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresi di mata Hamdan. Hamdan langsung memalingkan muka dengan acuh tak acuh dan berkata, "Oh, hari ini Pak Babit ingin minum anggur mata air jiwa. Aku ingin tahu apakah ada cadangannya." Bab 2647. Anggur mata air jiwa diracik dengan menggunakan mata air jiwa. Sementara itu, mata air jiwa ini merupakan mata air khusus yang mengandung energi aneh. Hanya ada satu mata air jiwa di seluruh Babit ini, yang letaknya tepat di dalam danau kura-kura hitam. Mata air tersebut diserahkan kepada pemilik kedai minuman saat ini, yaitu Lorenzo, pada 5.000 tahun yang lalu, yang khusus digunakan untuk meracik anggur mata air jiwa. Anggur mata air jiwa ini berharga 1 koin emas per botolnya. Selain itu, hanya 4 kepala keluarga besar yang berhak membelinya. Yang lainnya, jangan pernah berpikir untuk bisa mendapatkannya. Meski demikian, karena rasa manis dari anggur mata air jiwa ini, ditambah rasa anggurnya sendiri yang murni, maka dibutuhkan 1.000 botol per tahun agar cukup. Ketika Lorenzo mendengar jika kepala keluarga Rowan, yaitu Babit ingin meminum anggur mata air jiwa, dia pun langsung menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, ada. Masih ada berapa botol? Tanya Hamdan. Masih ada 100 botol. Kalau begitu, aku mau semuanya. Siapkan semuanya dan segera suruh orang untuk mengantarnya ke keluarga Rowan. Ini, Pak Babit ingin 100 botol anggur mata air jiwa sekaligus. Apa itu nggak terlalu banyak? Bisakah Pak Babit meminum anggur sebanyak itu sekaligus? Lorenzo juga masih ingin menyimpan anggur mata air jiwa tersebut. Hamdan pun memelototi Lorenzo dan memakinya, "Ini adalah perintah Pak Babit. Apa kamu ingin melanggarnya?" Enggak, aku nggak berani melanggar perintah. Aku akan mengurusnya sekarang." Lorenzo bergegas menuju halaman belakang. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka. Hamdan melirik Surya dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia pun berbalik dan pergi. Awalnya, Surya mengira Hamdan tulus kepadanya. Namun, sekarang sepertinya tidak demikian. Oberon benar. Alasan kenapa Hamdan begitu merendahkan diri sebenarnya hanya karena dia membutuhkan Surya. Sekarang, Hamdan sudah mendapatkan identitas dan status yang diinginkannya. Tentu saja, dia tidak akan lagi menganggap Surya sebagai teman. Tiba-tiba saja, Surya merasa jika dirinya itu konyol karena dengan mudahnya percaya jika Hamdan akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Tampaknya, kenyataan ini begitu menyeramkan dan tidak layak untuk dipikirkan. Surya mabuk berat di kedai minuman tersebut. Kemudian, ketika tiba di hotel, Surya berkata dengan lantangnya, "Berapa harga kamar termahal di sini per malam?" 10 koin emas. Kalau begitu, bukakan 1 kamar untukku. Saat berlatih kultivasi di dunia cermin perunggu, Hamdan memberi Surya 300 koin emas. Hari ini, Surya memberikan 100 koin emas untuk Oberon. Setelah menghitung pengeluarannya, Surya masih memiliki 195 koin emas. Sekarang, menghabiskan 10 koin emas untuk tidur di hotel ini bukanlah ide yang buruk. Apa kamu benar-benar ingin membuka kamar seharga 10 koin emas? Pelayan itu menatap Surya dengan mata terbelalak. Benar, kenapa? Kamu nggak percaya? Surya langsung mengeluarkan 10 koin emas dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia berkata, "Aku menyelamatkan seseorang dan mendapatkan 300 koin emas. Menginap semalam di hotel ini harganya 10 koin emas. Aku mampu membayarnya." "Baik, Pak, silakan naik ke atas, di kamar suite premium lantai 2. Surya tidak banyak bicara saat mabuk. Dia memasuki kamar dan langsung tertidur. Namun,
Tersiar kabar jika Surya menyelamatkan nyawa seseorang dan mendapatkan 300 koin emas. 300 koin emas bagi kultivator biasa adalah jumlah yang sangat besar. Mungkin, perlu waktu ratusan tahun bagi kultivator yang kuat untuk bisa mendapatkan 300 koin emas. Sementara itu, bagi kultivator yang lemah, mungkin butuh waktu ribuan tahun untuk bisa mendapatkannya. Sekarang, Surya mendapatkan 300 koin emas karena menyelamatkan nyawa seseorang. Perbuatan baik ini langsung menimbulkan sensasi di kota utama Barker. Semua orang penasaran, siapa yang sudah diselamatkan oleh Surya. Kenapa orang itu secara sukarela memberikan 300 koin emas kepada Surya sebagai hadiah? Masalah tersebut juga sampai ke telinga Babit malam itu. Babit tersenyum tipis. Dia menoleh ke arah Hamdan yang berdiri di sampingnya dan berkata, Hamdan, apa kamu pernah mendengarnya? Ada seorang kultivator di kota utama Barker yang diberi hadiah 300 koin emas karena menyelamatkan nyawa seseorang. Bersambung ke bab 2648. Terima kasih.